Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat sekitar terkait dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Adapun narasumber yang kita ambil dalam wawancara kali ini terdiri dari 3 orang dengan latar belakang yang berbeda. Yang pertama, Satpam Perumahan Daerah setempat. Yang kedua, pengusaha swasta. Dan yang ketiga, penasihat RW Perumahan Duta Garden. Berikut hasil wawancara kami. Duta Garden, Tangerang, kompleks perumahan, dan saya di sana menjabat sebagai penasihat RW 08 Duta Garden. Saya Natasha Octavia, Ya, mahasiswa Ubaya oke. Tinggalnya di? di Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Alvin Dararjo, Ya. mahasiswa baru Ubaya juga, Teknik Kimia Angkatan 2020. Oke. Kamu tinggal di kota mana? Saya di Lumajang. Saya Mikael Handikdo, saya mahasiswa Ubaya. Saya tinggal di daerah Karawaci. Di Karawaci, berarti Tangerang ya? Jadi kan sekarang lagi di Indonesia masih COVID, masih banyak kasusnya. Menurut Bapak sendiri itu kasus COVID itu seberapa berbahaya sih? Oke, saya jawab pertanyaannya. Seberapa bahaya ya? Karena saya penasehat RW di sini, dan saya akan berbicara berdasarkan data ya. Jadi saya nggak ada asumsi di sini. Begini, sejak heboh soal COVID sampai sekarang, itu saya menekankan, lupa. Jadi ketua RW di kompleks saya itu Bapak Karyanto namanya. Dia diangkat sebagai ketua gugus tugas COVID. Gitu. Waktu itu saya mau diangkat, tapi saya bilang saya mendingan sebagai penasehat aja tetap. Jadi yang ujung tombaknya itu ketua RW-nya, begitu. Jadi di kompleks kami sampai sekarang itu sudah ada korban meninggal itu 3 orang. 3 orang yang meninggal. 4 orang. 4 orang meninggal itu positif COVID. Gitu. Terus ada ada sekitar kurang lebih 10 orang itu mereka positif COVID, dan ada yang di isolasi, self-isolation di rumah, dan ada yang dirawat di rumah sakit. Yang paling lama itu dia sekitar 3 bulan dirawat di rumah sakit, sehingga sampai terakhir itu swab testnya itu negatif. Jadi dia di swab test sekitar 6 atau 7 kali selama di sana. Dan dengan demikian saya memastikan bahwa penyakit corona ini sangat berbahaya dan sangat mematikan, terutama bagi orang yang mempunyai penyakit bawaan. Ya, silakan yang lain mau bertanya. Saya ingin bertanya. Silakan. Apa perbedaan situasi wilayah Bapak sebelum ada COVID dan sesudah ada COVID sampai sekarang? Itu bagaimana perbedaannya, Pak? Sangat beda sekali ya. Sebelum masa COVID, lingkungan kami itu sangat ramai, banyak tetangga-tetangga yang berkeliaran, bahkan setiap hari itu ada tempat ngumpul bagi kami, yang kita sebut dengan tenda pink.
merah muda. Soalnya dicat merah muda. Ya, di situ hampir setiap hari berkumpul minimum bisa 4 orang, maksimum bisa lebih dari 20 orang. Tapi sekarang di sana kosong. Hanya 1 orang yang mengurusi tenda itu. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, dulu setiap pagi dan setiap sore itu kami ada aktivitas jalan kaki bersama atau jogging bersama. Dulu ramai sekali dan suasananya menggembirakan. Tapi sekarang beda sekali. Orang yang di luar rumah semua memakai masker. Dan yang berolahraga kebanyakan juga selain memakai masker, dia memakai face shield. Tahu ya? Jadi perbedaan sebelum dan semasa COVID adalah mereka berkumpul bersama, bercengkerama dengan bebas dulu. Tapi sekarang sangat hati-hati. Dan kami sebagai pengurus selalu menganjurkan untuk mengedepankan protokol COVID-19. Gitu. Kemarin kami mendapat perintah dari pemerintah pusat untuk menggalakkan lagi protokol COVID-19. Dan kami diminta untuk membantu pemerintah untuk sidak keliling area dan memaksa warga untuk mematuhi protokol COVID-19, antara lain memakai masker dan menjaga jarak. Saya mau bertanya. Iya, silakan Alvindo. Di kawasan Duta Garden ini, bagaimana peran serta masyarakat dalam ikut menanggulangi COVID-19 ini? Ya, kami pengurus dalam hal ini adalah RW, semua pengurus RW termasuk penasehat, dan dibantu oleh ketua RT. Kami semua selalu mengingatkan bahwa masyarakat harus tetap mematuhi protokol. Tapi kalau ditanya peran dari masyarakat, itu memang agak susah. Mereka kebanyakan sok tahu, sok pinter, dan beberapa malah bandel untuk mematuhi protokol ini. Cuman kami mengatasinya dengan untuk lebih tegas lagi menegur mereka dan untuk tukang bangunan, orang-orang yang berjualan yang keluar masuk kawasan kami itu justru perannya lebih baik karena mereka takut akan teguran satpam, sehingga mereka justru lebih berperan daripada warga kami sendiri. Tentang vaksin itu kami belum dapat jawaban dari pemerintah karena
memang kenyataannya vaksin sampai saat ini belum ada. Dan kami sudah menyurati pemerintah pusat agar kalau perlu beli, kita sudah menyediakan budget untuk itu. Silakan Natasha. Di tempat Bapak itu penanganannya COVID kayak gimana? Ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah. Jadi kita sudah mengeluarkan brosur-brosur dan kita pengurus sudah berkeliling dengan mobil, dengan megafon untuk memberitahukan dan memperingatkan kembali bahwa protokol COVID-19 harus dilaksanakan. Jadi kami berusaha untuk mendisiplinkan setiap warga yang di sana. Gitu. Boleh tahu namanya Bapak siapa? Nama saya Bapak Jazuli. Kalau boleh tahu udah bekerja di sini berapa lama ya Pak? Saya bekerja di sini mulai tanggal 1 Agustus tahun 1997. Jadi sampai sekarang sudah 23 tahun. Sudah 23 tahun. Ya, Kan Pak Jazuli sebagai petugas keamanan ya, betul ya? betul. Kalau boleh tahu, kalau di perumahan ini bagaimana ya Pak cara mengatasi, mencegah COVID? Kita sosialisasi ke warga atau siapa saja yang masuk di wilayah perumahan sini, yaitu 3 hal. Yang pertama, ya selalu cuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker dan juga jaga jarak. Kemudian bila ada tamu yang dari luar, kita tetap istilahnya melakukan pemeriksaan di front office atau pintu gerbang sana dengan menggunakan termogan untuk mengukur suhunya. Kalau memang dirasa normal, dipersilakan masuk, tapi barangkali ternyata kalau melebihi batas wajar, kita persilakan untuk pulang dulu. Atau istilahnya kami tidak menerima tamu yang suhunya di atas 37 atau mungkin 37 derajat lebih. Kemudian lain-lain, ya tetap kita istilahnya berusaha untuk meminimalisasi warga atau siapa saja yang tidak berkepentingan masuk ke wilayah sini. Ini di dalam rangka untuk melakukan tindakan pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Itu yang sementara ini kami lakukan. Kalau untuk batasan jam masuk ada nggak Pak? Jam malam atau yang lain? Untuk jam malam itu ada tetap, tapi kami tidak membatasi tamu jam berapa saja boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu di atas jam 21 atau jam 9 malam. Tetap warga yang bertamu di sini, terutama yang menginap di sini, harus meninggalkan identitas, bisa KTP, bisa SIM. Kalau buat Bapak sendiri setelah bekerja pulang ke rumah ada nggak Pak rasa khawatir atau rasa takut? Saya rasa gini, kita boleh khawatir, kita boleh takut dalam hal COVID-19 ini, tapi jangan sampai berlebihan. Yang penting tetap berusaha untuk menjaga kesehatan dan tidak keluar rumah selama itu dirasa tidak penting. Itu yang saya berikan penjelasannya seperti itu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Tidak mengurangi karyawan atau meliburkan karyawan, tapi kita dengan sistem bergilir itu kan otomatis karyawan tetap kerja seperti biasa. Kira-kira langkah apa lagi yang diterapkan perusahaan ini untuk mencegah COVID-19 ya Pak? Oh ya, tadi saya lupa. Kita menyemprotkan disinfektan secara rutin di sudut-sudut semua ruangan di perusahaan ini dengan menggunakan semprotan yang sudah ada yang kita sediakan. Jadi setiap minggu kurang lebih 3 kali kita semprotkan ke semua sudut.
Kesimpulan, corona adalah kasus yang berbahaya dan mematikan. Banyak berbagai aspek terdampak dari adanya pandemi ini. Semua kebiasaan berubah menjadi hal baru. Satu-satunya langkah yang dapat diambil hanyalah melalui kesadaran setiap manusia untuk tertib dan disiplin dalam menjalani protokol kesehatan dan menaati peraturan yang telah ditegaskan. Pada saat ini pandemi COVID-19 berdampak pada semua wilayah, termasuk wilayah tempat tinggal kami. Menurut para tetua di lingkungan kami, mencegah penularan COVID-19 merupakan prioritas utama. Cara pencegahan di berbagai wilayah kurang lebih sama, yaitu dengan melakukan pengecekan suhu tubuh kepada tamu yang akan masuk, menyediakan tempat cuci tangan di pos kompleks perumahan, menyediakan bilik sterilisasi, dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan masker sebagai langkah awal pemutusan mata rantai penularan virus COVID-19.